Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada halaman yang ke-11, bab talqinis sirar wasyababil aqidatas sahihata. Bab mentalkin as-sigar. As-sigar itu anak kecil, anak-anak. Wasyabab, para pemuda. Al-aqidatas sahihah, berupa akidah yang benar. Jadi ketika anak-anak masih kecil, dianjurkan kita mentalkin mereka dengan talkin berupa ilmu, berupa akidah yang benar. Anak-anak, masa-masa mereka adalah masa-masa yang paling cepat gampang ditalkin. Oleh karena itu, pendidikan yang terbaik di zaman sekarang adalah pendidikan talkin. Karena itu pendidikan sudah sejak zaman dahulu. Namun sekarang sistem pendidikan khususnya kita di negara kita ini tadi setiap generasi berubah-ubah. Tapi kalau pendidikan Rasul ya sudah sejak zaman dahulu begitu saja. Di antara metode yang diterapkan oleh Rasul SAW adalah at-talqin, mentalkin anak-anak. Mulai dari Al-Quran, pelajaran akidah, kemudian hafalan hadis. Jadi anak-anak dari kecil tadi ditalqin. Dari bab ini, sebelum kita membaca hadis ini juga menyebutkan faedah untuk kita semua, bahwasannya orang tua wajib belajar supaya bisa mentalkin anak-anaknya. Tahu ilmu tauhid, tahu ilmu akidah, bisa baca Al-Quran yang baik dan benar supaya bisa mentalkinkan kepada anak-anak. Di sini disebutkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Dulu suatu hari aku pernah berada di belakang Rasul. Disebutkan beliau dibonceng oleh Rasul di atas kendaraan, duduk di belakang. Faqal, Rasul mengatakan, ya gulam, wahai pemuda, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Lihat di sini Rasul peduli, perhatian terhadap anak-anak, untuk menanamkan akidah yang benar, pemahaman yang benar kepada anak-anak kecil. Pada lafadz ini, sekian banyak faedah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dalam lafadz ini, lihat Rasul, kedekatan beliau sama anak-anak. Jadi jangan gengsi untuk mengajari anak-anak suatu ilmu. Tapi lihat Rasul, kedekatan Rasul terhadap anak kecil. Boncengan, jalan berdua. Ketika orang tua semakin dekat dengan anak, maka di situ akan ada ikatan emosional antara seorang anak dengan orang tua. Ketika sudah ada ikatan emosional,
Maka ketika orang tua menyampaikan nasihat kepada anak, langsung dicerna, sebagaimana kejadian yang ada pada Abdullah bin Abbas, nempel. Rasul mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat, beberapa kata. Faedah yang bisa diambil dari lafaz ini, diantaranya seorang mudarris, ya, seorang ustadz, seorang alim, jangan gengsi untuk mengajar, apalagi mengajari anak-anak. Rasul ini kan seorang alim, ya enggak? Kalau kita pikir seorang alim besar seperti Rasul layaknya ngajari orang-orang yang senior-senior kan? Ini anak-anak diajari oleh beliau. Berbeda dengan di zaman sekarang. Kadang kalau di zaman sekarang, ya kita misalkan kadang pondok pesantren, ya, kelas pondok pesantren, kadang kalau sudah kepsek itu tidak ngajar, sangat jarang. Sekolah aja kalau kepsek jarang ngajar kan? Kalau kepsek itu memang tidak ngajar kan, ya? Memang tidak ngajar. Memang tidak ngajar. Sebenarnya salah metode seperti ini. Kenapa? Salah. Rasul alaihi salatu wasallam mencontohkan beliau mengajar. Ya, rata-rata kita juga, ya, kalau di Yaman beda, ya. Kalau di Yaman justru yang paling banyak ngajar itu yang pimpinan. Kalau di Indonesia ini yang paling tidak ngajar itu ya Pak Yaya atau Pak Ustadznya. Yang ngajar itu semuanya asisten. Tidak seperti itu Rasul alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena akan berbekas. Beda. Orang itu kalau belajar, diajar sama orang yang senior paling tinggi, sama diajar sama asisten, beda tak? Beda kan? Nah itu tadi, beda. Kita itu jauh-jauh dulu, kalau dulu jauh-jauh ke Yaman, kita itu pengen belajar sama syekh seniornya. Walaupun di situ banyak juga, kita tidak belajar sama syekh senior, tapi kita juga belajar sama yang lain. Tapi syekh senior itu sehari 3 kali dia ngajar. Ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib. Pengajar-pengajar yang lain itu ngajar paling 2 kali sehari. Kadang-kadang cuma sehari sekali. Syekhnya kita dulu, pimpinan kita dulu, sehari 3 kali. Dan tiap hari, tidak ada libur. Kalau kita sekarang jumpai kalau kepsek, mudir kalau bahasa pondok pesantren, ya mudir itu kalian paling mimpin rapat, ya, mimpin musyawarah, paling seperti itu. Ya. Nah, lihat Rasulullah SAW, beliau tidak gengsi-gengsi untuk mengajari anak-anak. Kalaupun sesibuk-sibuk kita, sempatkan waktu untuk mengajari anak-anak. Ini khusus bagi para pengajar, ya, dalam dunia pendidikan. Nah, saya pribadi ya kadang miris ngelihat dunia pendidikan di zaman sekarang. Orang yang sudah senior, ketika dia sudah jadi senior, kadang tidak ngajar sama sekali. Bahkan kadang ketika dibutuhkan di sini ada kepala sekolah, dicari kepala sekolah. Ternyata saya kira kepala sekolah itu ngajar, ternyata tidak ngajar. Ya, mungkin kalau kecuali kepala sekolah Darul Hadis saja, tempat kita itu sehari 4 kali kita ngajar. Ya sekarang 4 kali, subuh itu 2 pelajaran, ba'da zuhur ngajar, ba'da asar ngajar, ba'da isya kemarin itu. Kalau kemarin, sekarang ini libur. Kalau dulu ba'da isya jam 9 malam sampai jam 10 malam kita ngajar. Makanya orang berbondong-bondong semangat belajar. Kalau saya serahkan ngajar itu tadi sama asisten-asisten ini tadi, orang bubar, orang tahu ini kerucuk-kerucuk, ngapain saya belajar sama kerucuk? Saya datang ke sini mau belajar sama senior. Orang berpikirnya seperti itu kan. Kita kadang masukkan anak ke sekolah itu pengen, oh ini ada ustadz lulusan gelarnya MA, LC, ya pada. Nah, apalagi sekolah, misalnya ada sekolah ini ustadznya alumni Mesir, alumni Yaman. Kita tuh berharap anak kita diajari dia, ya pada. Ternyata yang ngajarin Itang, ya enggak? Ternyata yang ngajarinnya Pratman. Ini salah dalam dunia pendidikan. Lihat Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah tidak lupa sama anak-anak. Beliau juga mengajarkan kepada anak-anak. Di antaranya ini tadi. Ada momen sesibuk-sibuk apapun, orang yang sifatnya sebagai ustadz, sebagai mudarris harus memberikan waktu untuk mengajari anak-anak. Ya. Ihfazillah yahfazka. Apa kalimat yang diajarkan oleh Rasul? Ihfazillah yahfazka.
jagalah Allah yahfazka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapan engkau. Apa makna jagalah Allah? Para ulama menjelaskan makna menjaga Allah adalah menjaga batasan syariat ini tadi. Apa yang diperintahkan Allah dikerjakan, apa yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Itulah maknanya menjaga Allah Subhanahu wa taala. Menjaga pesan-pesan, menjaga wasiat-wasiat, menjaga perintah Allah. Itulah menjaga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjaga Allah, yaitu menjaga syariat ini tadi, menjaga pesan-pesan Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan balasan. Apa balasannya? Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ada seorang kakek-kakek umurnya 100 tahun lebih. Dia bisa berlari kencang dan loncat setinggi-tingginya. Tiba-tiba ada yang bertanya kepada dia, "Kenapa Anda bisa kuat sehat badan seperti ini?" Dia menyatakan, "Dulu kami menjaga syariat Allah ketika kami masih muda, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga jasad kami ketika kami sudah tua." Makanya perhatikan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rata-rata orang yang ketika sepuh loyo, rata-rata masih mudanya tidak menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang yang kokoh-kokoh badannya, segar kuat, udah umur 60 lebih, masuk 70 masih bisa ke masjid. Ini rahasia ketika dia masih muda, itu rajin menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya. Kemudian Rasul menyatakan, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di depan. Apa maknanya mendapati Allah Subhanahu wa taala di depan? Maknanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berada di hadapan dia ketika dia mendapati sekian banyak masalah atau problem. Selalu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia, memberikan bantuan kepada dia. Kenapa? Karena dia senantiasa menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan perantara apa? Kesabaran dan salat yang ada pada kalian. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sekian banyak Al-Qur'anul Karim, "Wa ahsinu," berbuat baiklah kalian. "Innallaha ma'al muhsinin," sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Ketika dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innallaha ma'as sabirin," Allah bersama orang-orang sabar. "Innallaha ma'al muttaqin," Allah bersama orang-orang bertakwa. Semuanya tatkala seseorang menjalankan syariat dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama dia. Apa maknanya? Yusaddiduhu wa yuwaffiquhu. Allah SWT akan memberikan taufik kepada dia dan membimbing dia. Ini faedah yang berikutnya berkaitan dengan lafaz ini tadi. Kemudian, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ini juga poin berikutnya yang nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas. Ketika ada masalah apapun, minta kepada Allah, angkat tangan. Jangan bersandar kepada makhluk. Makhluk itu cuma sekedar perantara yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kita. Namun jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun problem masalah kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun umat manusia kadang terbalik. Lebih banyak minta ke manusia dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, lebih banyak minta ke manusia, susah ekonomi, sempit, usaha macet, malah dia ngarep sama orang lain, ngarep bantuan orang lain, bahkan mungkin sampai ngemis, sampai gini dan gini. Cobalah kalau dia berwudu, angkat tangannya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ujibu da'watad da'i idza da'an." Aku akan mengabulkan permintaan hambaku kalau dia mau minta.
Kalau minta kepada Allah SWT, Allah SWT akan beri. Cuma permasalahan kita ini tadi sungkan, malas untuk minta kepada Allah SWT. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, yang aku takut, aku bukan merasa rugi kalau seandainya Allah SWT tidak mengabulkan doaku. Bahasanya kalau tidak dikabulkan tidak masalah. Tapi yang aku merasa rugi kalau Allah SWT tidak lagi memberikan hidayah dan taufik kepadaku untuk aku berdoa mengangkat tangan kepadanya. Kadang kita sudah jarang minta kepada Allah SWT. Baik mulai dari kebutuhan pribadi atau kebutuhan yang kadang sifatnya umum. Ya. Kadang misalkan kalau zaman sekarang ini, zaman media ya, mau bangun pondok pesantren, misalkan donasi, bangun masjid donasi. Kadang kita sesama pengurus masjid pun lupa. Itu sebar sana. Ini proposal kasih antar gubernur, ini wali kota. Seluruh pengurus masjid lupa ngangkat tangan kepada Allah SWT yang memiliki kekayaan alam semesta ini tadi ya. Kalau misalkan player itu galang dana, misalkan tolong share sana, share sini, share sana, tapi kita lupa minta kepada Allah SWT. Lihat Rasul SAW menanamkan kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta kepada Allah SWT. Bukan dalam berartian tidak boleh minta sama makhluk. Boleh kalau dia mampu. Tolong minta air minum itu bawakan sini, kan boleh ya. Cuma cobalah kita minta kepada Allah SWT. Sandarkan hati kepada Allah SWT. Angkat tangan dulu kepada Allah SWT. Jadikan makhluk tadi cuma sebagai perantara sebab. Jangan dijadikan sesuatu tujuan meminta kepada makhluk. Kemudian Rasul menyebutkan, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolonglah kepada Allah. Ini juga. Siapa sih hidup kita yang tidak mengalami masalah problem? Semua orang. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, semuanya pasti mendapatkan masalah. Yang namanya kehidupan di dunia ini darul ibtila wal imtihan, tempat banyaknya ujian. Dan semua kita butuh minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk berlindung kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta bantuan, pertolongan. Rasul mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, kalau minta tolong, mintalah bantuan kepada Allah SWT. Minta bantuan kepada Allah SWT agar menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya, melainkan semuanya dengan pertolongan dari Allah SWT. Kita semua adalah makhluk yang lemah. Allah SWT menyatakan dalam Al-Quranul Karim, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian umat manusia, antumul fuqara ilallah. Kalian semuanya adalah orang-orang yang fuqara, yang fakir, yang miskin, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya dan maha terpuji. Kekayaan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibatasi. Zat yang maha kaya, tidak pernah miskin, tidak pernah kekurangan sama sekali. Dan tidak pernah merasa bosan untuk memberikan pertolongan kepada hambanya. Apapun yang mau kita minta bantu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar ke makhluk. Jadikan makhluk sebagai sebab. Namun angkat kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap waktu angkat kedua tangan. Masalah apapun yang dihadapi, minta bantuanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta bantuan manusia itu seperti itulah para jamaah. Sebaik-baik kawan ada masanya jenuh untuk membantu kita. Ya benar. Sebaik-baik saudara kandung ada masanya jenuh kalau kita minta bantuan terus. Dikit-dikit minta tolong, datang ini minta tolong, ngutang lagi nih. Datang lagi, ini mau minjem mobil lagi nih. Itu tadi kan. Ya kan? Ini Ustaz datang nih, kalau Ustaz nelponin nak pinjam mobil lagi nih misalkan. Atau ini Ustaz nak pinjam motor lagi nih. Itulah namanya manusia. Sesuatu yang wajar ya.
Misal gambaran itu tadi. Kadang kita jangankan sama orang lain, kadang sama saudara kandung atau sama orang tua, kadang ada bosen, yang namanya manusia. Ada seorang penyair Arab, dia menyatakan gambaran Allah SWT itu, ya, dia menyatakan manusia, ya, bani Adam, ya, intas alhu yaghdab. Bani Adam itu kalau engkau sering minta, marah dia. Ya benar, marah. Wallahu ta'ala in tarakta su'alahu yaghdab. Sedangkan Allah SWT kalau engkau tinggalkan minta ke dia, dia yang marah. Ya benar. Coba kita tidak minta kepada Allah SWT, mintanya kepada jin, minta ke dukun, marah enggak Allah SWT? Marah kan? Kita kalau sering minta ke manusia, manusia marah. Cobalah, lagi capek-capek, lagi banyak masalah, tahu-tahu berhenti lampu merah, tahu-tahu yang minta duit, marah tadi. Itulah manusia. Tapi Allah SWT justru tatkala kita meninggalkan meminta kepada Allah SWT, Allah SWT yang marah. Dari sini juga terdapat faedah, ya. Hidup ini selalu butuh kepada bantuan Allah SWT. Pertolongan Allah SWT sangatlah dekat bagi orang-orang yang mau sabar. Allah SWT terkadang, ya, di dalam mengabulkan permohonan atau pertolongan, memberikan pertolongan tersebut, memberikan ujian dulu terhadap hamba tersebut supaya kuat, tegar. Namun kalau tatkala seseorang sabar, dia terus memohon kepada Allah SWT, maka hal tersebut akan mempercepat datangnya pertolongan Allah SWT. Wa'lam, kata Rasul, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah bahwasannya umat ini, lihat ya, Rasul menyebutkan, ketahuilah wahai Abdullah ibn Abbas, ini anak kecil loh, anak kecil. Nah, ketahuilah kata Rasul, kalau seandainya umat ini lau ijtama'at, kalau seandainya dia berkumpul, lau artinya kalau seandainya mereka berkumpul, ala ayan fa'uka bisyai'in, untuk memberikan manfaat kepada engkau dengan suatu manfaat, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, mereka tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepada engkau melainkan dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah SWT. Benar apa enggak? Benar. Kita ingat, ambil contoh ya, ini contoh yang nyata tuh pemilu 2019 kemarin, ya enggak? Semuanya alim ulama sampai ada ijtima untuk pilih nomor 2 gitu kan. Ternyata tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada nomor 2, melainkan apa? Sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Masih tidak menang nomor 2, masih yang berkuasa nomor 1. Itulah namanya takdir. Contoh yang lain, misalkan orang sakit, ya enggak? Sakit di rumah sakit, terkapar. Semua orang bersatu padu, bersepakat untuk menyembuhkan dia. Didatangkan di situ tadi kerjasama ya. Ini penyakit, ada dokter paru, ada dokter antivirus, ada dokter antivirus enggak? Ada Pak dia. Intinya mungkin ya, datang ini dokter paru, ini pasien COVID, ya dokter paru. Ada dokter spesialis penyakit dalam, ada lagi penyakit mungkin diabetes, kolesterol segala macam. Ini komorbid kan. Nah, semua dokter dihadapkan ijtima untuk mengobati pasien ini, menangani pasien ini tadi. Rollingan masuk, ada perawat dan yang lainnya di ruangan yang betul-betul nyaman, mati juga, ya benar.
lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu laka. Mereka tidak akan bisa memberikan kemanfaatan melainkan kalau sudah ditakdirkan. Kalau udah kati takdirnya, dah lewat. Ya kan? Itu contoh. Kemudian Rasul menanamkan sebaliknya lagi. Lau ijtama'u, wahai Ibnu Abbas, kalau seandainya seluruh umat manusia, ya, mulai dari ujung sana ke ujung sana, dari barat sampai timur, utara, selatan, bersatu padu, ala yadurruka, untuk memadaratkan engkau, kita sepakat, ya, kita madaratkan mereka, buat konspirasi. Gimana caranya majelis kajian ini bubar? Kumpulkan misalkan RT, apalagi Babinsa, apalagi Babin Katib Mas, kumpulkan, apalagi dikumpulkan Pak Lurah, kurang lagi KUA, ya, warga dikumpulkan. Ala ayadurruka, untuk memadaratkan engkau. Kata Rasul, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu alaika. Mereka tidak akan bisa memadaratkan melainkan dengan sesuatu yang sudah takdir. Maknanya apa? Balik ke takdir. Kalau bukan takdir, masih akan tetap pengajian ini tadi, walaupun sekian ribuan sekian banyak aparat untuk membubarkannya tadi. Ya benar? Itu tadi. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Kata Rasul, rufi'atil aqlam, pena takdir tadi sudah terangkat dan lembaran takdir sudah kering. Maknanya apa? Sudah baku. Sesuatu yang sudah baku, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diotak-atik. Cuman masalahnya kita tidak tahu dengan takdir. Ya enggak? Jangan mentang-mentang, "Ai, tenang, baik. Kalau memang nak mati-mati." Ya enggak? Contoh misalkan, kata wong, jangan lewat di kandang kawat itu, kalau jam 11 pojok rawan. Latigo malam berturut-turut ini banyaknya kena begal. Tenang baik. Tadi kalau dijelaskan sama Ustaz, ada hadis menyebutkan, wa ini jitama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu alaika. Lewan, kalau kagetnya kebetulan takdirnya dia tadi, memanglah takdirnya nak kena begal. Itu yang jadi masalah. Nah, ya kan? Akhirnya kena begal. Ya itu memang takdir. Sebenarnya jawabnya gampang. Ya itu memang takdir. Ternyata memang kebetulan takdirnya antum malam ini kena begal. Itu tadi. Karena Rasul menyebutkan, kalau mereka bersatu padu untuk memadaratkan engkau dengan sesuatu, mereka tidak bisa memadaratkan kecuali dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan. Kalau memang kebetulan malam itu adalah takdir gitu, berarti terjadi kan? Balik-balik ke takdir. Kalau malam tersebut bukan takdirnya kena begal, ya bukan kena begal. Nah, kalau pas lagi kebetulan malam itu takdir, kita kan tidak tahu di takdir. Karena kita tidak tahu dengan takdir, syariat itu menetapkan kita untuk menjalankan sebab. Makanya kalau tahu takdir makan obat, makan tidak makan mati hari ini, tidak usah makan, ya tak? Kalau tahu seperti itu, misalkan tahu, ini hari ini nak mati, tidak usahlah dibawa ke rumah sakit, ngomong sama anak, tidak usahlah nak, bapak anak mati juga jam 3 sore kaget mati bapak nih, tidak usah dibawa ke rumah sakit. Kalau memang tahu seperti itu lemah, masalahnya tidak tahu, makanya kalau sakit, yo berobat, karena kita tidak tahu takdir tadi. Kemudian di sini disebutkan penjelasan dalam keterangan di bawahnya, at-ta'liq, penjelasan. Kana Ibnu Abbas muqariban li sinnil bulugh. Ya. Dulu Ibnu Abbas, beliau sudah mendekati menjelang umur baligh. Abdullah Ibnu Abbas menjelangi umur baligh. Ya, artian anak-anak remaja menjelang anak ABG menjelang balik ya. Ma'ada bin jammin wa zakain khariq, dalam keadaan penuh adab dan juga kecerdasan luar biasa. Fahafidha lil umma ilman katsiran. Abdullah bin Abbas telah menghafalkan untuk umat, menjaga untuk umat ini ilmu yang sangat banyak. Fahtamma Rasulullah SAW bi ta'limil aqidah as-sahihah. Maka Rasulullah SAW perhatian terhadap beliau dengan cara mengajarkan akidah yang sahih.
Abdullah bin Abbas menjadi sahabat yang ahli tafsir karena dididik oleh Rasul dari awal. Rasul mengatakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pakikan dia urusan agama, ajarilah dia ilmu tafsir. Kemudian litakuna hisnan lahu tiwala umrihi, supaya akidah yang sahihan tadi menjadi tameng bagi dirinya sepanjang hidup dia. Kadzalika yanbaghi an nasna bi auladina wa syababina. Demikian juga sepantasnya kita lakukan terhadap anak-anak kita dan pemuda-pemuda kita. Inilah yang perlu kita lakukan pada anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, dibentengi dengan akidah. Ya. Kalau nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ini gawe buntu anak-anak muda zaman sekarang. Umur lah 30 udah dapat calon, dah mintanya ke mbah. Bah, ini umur udah 30 bah, modal nikah banyak, duit banyak, ini semua mengeluarkan dompet itu penuh ATM, ini semuanya isi ratusan juta bah, tapi belum ada yang mau. Kira-kira ada enggak bah ilmu pelet yang mujarab untuk menggait cewek? Jatuh pada kesyirikan, mintanya kepada dukun. Pasangan pun minta kepada dukun. Nikah misalkan udah berjalan 5 tahun belum dapat keturunan, minta ke dukun. Namun lihat, apalagi anak muda, kadang anak mudanya apa? Minta ke jin. Kebal, istilahnya mau kebal tadi kan? Ya, itu tadi. Anak-anak muda kita bekali dengan akidah yang benar, akidah yang sahih. Ya, makanya alhamdulillah untuk anak-anak muda zaman sekarang ini, di tengah-tengah banyak kerusakan anak muda, ada juga anak muda yang mau belajar, yang masih bujangan, ya, seperti Usman, Masya Allah ini pemuda-pemuda Ikram itu tadi. Ini pemuda-pemuda yang yurjalahul khair, diharapkan padanya kebaikan di masa akan datang. Kemudian kata penulis buku ini, fa anta ayyusyab, engkau wahai seorang pemuda, ihfazillaha ta'ala fi aqidatika wa amalika bil kitabi was sunnah. Engkau wahai seorang pemuda, jagalah Allah Subhanahu wa taala dalam akidahmu dan amalmu bil kitabi was sunnah, dengan Al-Qur'an dan sunnah. Maknanya apa? Jagalah akidah kita, jagalah amal ibadah kita dengan berdasarkan Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Jangan akidahnya tadi malah akidah sebaliknya, akidah yang tidak bersumber dari Al-Quran dan sunnah. Yahfadkallahu ta'ala minasyahawat al-muharrama wa syubhat wal hizbiyat. Kalau engkau menjaga diri, akidah, amalan dengan Al-Quran dan sunnah tadi, kata penulis buku ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau dari syahwat yang haram dan syubhat-syubhat, serta akan menjaga dari sikap fanatisme golongan. Ayyuhasyab hassin thiqataka billahi ta'ala was'alhu ma syi'ta. Wahai seorang pemuda, perbaguslah kepercayaanmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Was'alhu ma syi'ta, dan mintalah kepada Allah apa yang engkau ingin minta. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin bil qadar, hendaklah engkau beriman dengan takdir. Wal ya'zum tawakkuluka wa syaja'atuka fil haq, dan hendaklah tawakalmu dan keberanianmu tadi senantiasa semakin besar dalam perkara al-haq. La takhaf illa khaliqaka, jangan engkau takut melainkan kepada yang menciptakanmu. Nah, dari sini ya, janganlah kita takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa dari sini balik ke anu tadi, ke kenanga itu, takutan di tikungan itu tadi. Jangan-jangan kaget ketemu genderuwo kan? Nah, itu tadi. Percayakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mati dicekek sama hantu wewe tadi, itu sudah takdir, ya benar? Takdir. Sebagai sejarah pengalaman, belum kita dapati berita ada yang mati dicekek pocong, ya, mati kena begal banyak. Berarti itu cuman mitos, ya enggak? Ya, kebanyakan nonton film sendal bolong, Susana, akhirnya itu tadi ketakutan. Ya, janganlah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walan yakuna laka aw alaika illa ma qad sabaqa taqdiruhu.
walan yakuna laka, tidak akan terjadi kebaikan untukmu atau keburukan pada dirimu, yakuna laka itu kebaikan bagimu, au alaika atau keburukan bagimu, illa ma qad sabaqa taqdiruhu, melainkan dengan sesuatu yang sudah berlalu takdirnya. Maknanya apa? Tidak akan dapat bagi kita ini tadi kebaikan atau keburukan melainkan sudah takdir. Iman ini. Contoh ya, kalau memang belum takdirnya dia, pesawat jatuh kemarin, ada yang selamat kan? Karena tiket telat dia kan? Telat, bukan takdirnya dia. Kalau bukan takdir, ya selamat. Ada yang sudah takdirnya, ya. Kan yang berangkat itu kan rata-rata yang cek vaksin lah, sudah ada ada yang telat itu kalau tidak salah dia tidak punya swab, ya enggak? Yang ada yang telat, yang lain kalau tidak salah tidak punya swab apa dia. Yang lain kan swab, berarti kan sehat. Namun ternyata takdirnya kesehatan tidak menjamin dari kematian, sudah takdir. Ada yang ternyata mungkin penyakitan, tapi Allah SWT selamatkan. Itu semua dikembalikan kepada takdir. Dari sini kewajiban bagi kita untuk mengimani takdir, beriman dengan takdir, baik dan buruk semuanya datang dari Allah SWT yang wajib kita imani. Tidak ada seorang pun bisa lari dari takdirnya Allah SWT. Makanya ketika terjadi sesuatu yang buruk, kita disyariatkan mengucapkan qadarullahi wa ma syaa fa'al. Takdir Allah dan apa yang Allah SWT kehendaki pasti terjadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.